Bismillah. Teman-teman pernah gak sih kalian mikir, kenapa pendidikan kita terasa begitu sibuk mengajar nilai, tapi sering lupa membentuk karakter? Saya pribadi merasa, pendidikan seharusnya bukan cuma soal akademik, tapi tentang membentuk manusia seutuhnya, akal, hati, dan adabnya. Saya makin sadar bahwa masalah pendidikan kita itu bukan cuma soal kurikulum atau ujian. Tapi ada dua hal besar yang sangat penting. Yang pertama, kualitas guru, dan yang kedua, arah kurikulum. Guru itu perannya luar biasa besar. Mereka bukan hanya pengajar, tapi juga inspirator dan pembentuk karakter. Tapi realitanya banyak guru di lapangan yang kewalahan. Harus adaptasi sama teknologi, kurikulum yang berubah-ubah, ditambah tantangan karakter peserta didik yang makin kompleks. Saya ingin terlibat langsung dalam peningkatan kualitas guru, entah lewat pelatihan, mentoring, atau program kolaboratif yang bisa membantu mereka terus berkembang. Di sisi lain, kurikulum juga perlu kita evaluasi. Jangan cuma fokus ke capaian akademik, tapi harus bisa menyentuh hati peserta didik. Kita butuh kurikulum yang membekali mereka jadi manusia yang utuh, punya nilai, akhlak, kreativitas, dan rasa tanggung jawab. Pendidikan itu gak cukup cuma membuat anak-anak pintar, tapi harus bikin mereka punya kompas kehidupan yang benar. Dan inilah kenapa saya punya satu mimpi yang besar. Saya bermimpi mendirikan sekolah khusus Ahwat, jenjang SMP dan SMA dengan konsep full day school. Dan sekolah ini akan menjadi ruang terbaik untuk membina muslimah-muslimah muda yang bukan hanya cerdas, tapi juga kuat akidahnya, santun akhlaknya, dan siap jadi cahaya dalam keluarga dan masyarakat. Konsepnya bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar dirancang matang. Kurikulumnya kurikulum nasional dan diniyah. Pemahaman salaf yang lurus, jauh dari penyimpangan akidah, pendidikan akhlak dan adab, ditanamkan setiap hari, program fikih wanita, life skill islami seperti menjahit, memasak, dan manajemen rumah tangga, lingkungan khusus Ahwat, dan tentu pembinaan karakter muslimah yang beradab dan siap memimpin dari dalam rumah hingga ke masyarakat. Visi kami jelas, melahirkan generasi muslimah yang berakidah lurus, berakhlak mulia, terampil, dan punya peran strategi di masa depan. Kalau tadi kita bahas tentang mimpi membangun sekolah khusus Ahwat, sekarang saya ingin mengajak teman-teman selami lebih dalam. Kenapa muslimah? Kenapa begitu penting membina mereka secara khusus? Dan kenapa ini menjadi prioritas mimpi saya? Karena saya percaya, membangun peradaban itu dimulai dari perempuan. Ketika seorang muslimah dididik dengan benar, dia akan menjadi ibu yang bijak, guru yang penuh cinta, istri yang mendampingi perjuangan, dan pemimpin bagi generasi masa depan, bahkan tanpa jabatan. Di tengah dunia yang semakin bising, perempuan butuh tempat aman yang tumbuh. Tempat yang tidak hanya mendidik otaknya, tapi juga menyentuh hatinya. Maka, sekolah ini bukan sekedar ruang kelas, tapi rumah kedua. Taman tumbuhnya para mujahidah intelektual, akhwat salihah yang tahu arah hidupnya. Saya membayangkan 10-20 tahun ke depan, dari sekolah ini lahir para muslimah yang mengisi peran strategis. Ada yang jadi ibu rumah tangga yang cerdas dan bijak, ada yang jadi guru, penulis, pengusaha, atau pendakwah. Ada yang mendidik anak-anaknya dengan ilmu dan akhlak yang kokoh. Mereka semua adalah bagian dari solusi, bagian dari kebangkitan peradaban Islam. Dan kalau Allah izinkan, saya ingin menjadi saksi kecil dari proses itu. Teman-teman, saya percaya bahwa perubahan besar tidak lahir dari langkah besar, tapi dari langkah kecil yang istiqomah. Meningkatkan kualitas guru, memperbaiki arah kurikulum, membangun sekolah berkarakter, semua itu adalah bagian dari ikhtiar untuk membangun peradaban. Pendidikan adalah ladang amal jariah, dan para guru adalah pejuang yang berdiri di medan yang penuh kemuliaan.
Doakan saya agar Allah memudahkan jalan ini. Semoga semua mimpi ini menjadi nyata dan bisa memberi kontribusi nyata untuk umat dan bangsa. Semoga Allah berikan taufik, kekuatan, dan jalan yang lapang untuk semua para pendidik di luar sana. Karena sejatinya pendidikan adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia.